Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, khususnya untuk jemaat GPPSL Bethel. Saya senang bisa menyapa Bapak, Ibu, meskipun melalui video streaming ini. Dengan waktu yang terbatas ini, saya mencoba menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perkembangan COVID-19 ini. Yang pertama, kita harus tetap tenang dan tidak takut. Karena di dalam kitab Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan di kitab Mazmur 62 ayat 6 dikatakan kembali, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Jadi di sini jelas dikatakan, dalam menghadapi wabah virus COVID-19 ini, kita tidak boleh takut. Karena dengan keadaan tenang, disitulah letak kekuatan kita. Yang kedua, dalam menerima berita-berita di dalam medsos, kita harus bijaksana. Karena hari-hari terakhir ini berkembang banyak sekali berita-berita hoax. Jadi untuk itu saya sarankan untuk tidak gampang sekali untuk men-share, menjudge seseorang, menghakimi seseorang yang terkait dengan virus COVID-19 ini. Apalagi memakai pasal-pasal ayat-ayat di Alkitab. Yang ketiga, di dalam Khotbah 3 dikatakan, segala sesuatu ada waktunya. Jadi wabah yang diizinkan Tuhan ini, saya percaya semua pasti ada waktunya. Kalau saat ini mungkin kita mengalami keterpurukan ekonomi, percayalah, suatu saat, hari esok, kita akan menerima berkat yang besar dari Tuhan. Tugas kita adalah, kita tinggal diam di rumah, kita berdoa, kita menjalankan semua anjuran yang disarankan oleh pemerintah Indonesia. Yang keempat, kita bangun mesbah keluarga. Karena inilah waktunya kita membangun mesbah keluarga, di mana kita saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk tinggal di rumah. Karena Tuhan mau membangun gerejanya, yaitu dimulai dari keluarga kita sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh rekan saya Bapak Adi, bahwa kita tidak perlu takut. Ya, secara manusia memang manusia pasti ada rasa takut. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, disinilah letaknya iman kita diuji seberapa kuat iman percaya kita kepada Tuhan. Saya sebagai juga pengurus gereja di PPS Jemaat El Bethel mengharapkan setiap kita pribadi lepas pribadi meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kita. Saya percaya bahwa COVID-19 wabah ini boleh terjadi semua karena izin Tuhan. Biarlah melalui peristiwa ini banyak petobat-petobat baru dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Inilah yang menjadi harapan kita. Demikian pesan singkat saya, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya harapkan jemaat GPPS El Bethel makin setia datang kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat Paskah. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi saudara-saudara seiman, jemaat GPPS El Bethel yang kami kasihi, yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pesan kami di dalam menghadapi situasi ini, tentu kita tidak bisa lari, tentu kita tidak bisa menghindari, tetapi ada satu hal yang perlu kami ingatkan, bahwa kita jangan kehilangan pengharapan. Sebagai orang percaya, kita memahami bahwa di setiap kali peristiwa yang menimpa kita, percayalah, di balik daripada semua itu ada rencana Tuhan yang begitu baik untuk kita. Jalani semuanya ini dengan hati penuh ucapan syukur. Sekali lagi, jangan kehilangan pengharapan. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini,
khususnya ya, sekali lagi, khususnya kepada seluruh jemaat GPPSL Bethel yang kami kasih dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama, ikutilah semua edukasi protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah kita, baik melalui pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap bangsa ini, sebagai orang percaya bahwa kita mengimani bahwa itu adalah bagian dari pertolongan Tuhan yang patut kita menerimanya dan melakukannya dengan kesungguhan hati. Kita bangga punya pemerintah kita yang begitu peduli terhadap bangsa ini dan berjuang sekuat tenaga dari Bapak Presiden, dari kabinet, dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Maka bahagian kita sebagai orang percaya, lakukanlah semuanya itu dengan hati yang bersyukur. Kedua, tetaplah berharap bahwa semua akan berakhir. Tapi bukan kita mengatakan biarlah badai pasti berlalu. Tetapi marilah kita sebagai orang percaya, kita harus punya prinsip kehidupan. Bersama Kristus kita mampu bertahan di tengah badai. Dan yang ketiga, sekali lagi ini khusus untuk jemaat GPPSL Bethel. Marilah kita menyadari bahwa kita punya hak dan kita juga punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Kita sudah memahami apa yang menjadi kewajiban kita. Dan salah satunya kami menghimbau, jika jemaat mau melakukan kewajibannya, khususnya jemaat GPPSL Bethel, di dalam melakukan kewajiban untuk memberikan persembahan. Baik itu persembahan untuk menunjang operasional pelayanan melalui persembahan kolektif, ataupun persembahan yang menyangkut untuk kegiatan sosial, untuk kegiatan misi dan diakoni. Baik juga kewajiban kita sebagai orang percaya untuk membayar perpuluhan kita. Silakan. Gereja menyediakan prasarana. Kantor gereja akan tetap buka untuk melayani Bapak Ibu Saudara-saudara yang terpanggil untuk tetap melakukan kewajibannya. Tetapi jika Bapak Ibu tetap berada di rumah, kami dengan bijaksana telah menyediakan sarana melalui pelayanan perbankan, melalui bank di mana sudah terdaftar kas gereja, nomor rekening di sana. Silakan Bapak Ibu jemaat, khususnya jemaat El Bethel, dapat mengkonfirmasinya melalui kantor gereja. Kami percaya apa yang kita alami, apa yang kita hadapi sekarang ini, marilah bersama-sama kita bergandengan tangan. Kita melakukan apa yang menjadi bahagian kita. Kita mentaati apa yang menjadi instruksi, peraturan pemerintah. Dan kita ketika melaksanakan kewajiban dan mengikuti peraturan pemerintah, saya yakin Tuhan Yesus Kristus akan melakukan bahagian Tuhan untuk meluputkan, untuk mempercepat pandemi COVID-19 ini dari bangsa Indonesia.
akhir kata kami. Tetap semangat. Lakukan pola hidup sehat. Dan tetaplah berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia. Salam Paskah. Immanuel, Allah beserta kita. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Sebab Dia yang layak ditinggikan, Dia layak dipuji dan disembah. Haleluya. Dia telah bangkit, Dia telah menyelamatkan hidup kita. Dan percayalah saudara-saudara, sampai dengan saat ini kita bisa kuat, kita bisa bersama-sama beribadah di rumah kita dengan keluarga kita karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sebab kuasa maut telah dipatahkan. Haleluya. Kuasa maut telah dipatahkan oleh darah Allah. Sebab sudah ditangkap
dari pemenang bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke sana, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dikatakan kita lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Dia telah membebaskan kita dari kutuk maut. Dia telah membebaskan kita dari segala virus. Dan Dia telah membebaskan kita dari segalanya. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas, ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas karya salib-Mu Yesus. Terima kasih atas kebangkitan-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Raja di atas segala Raja. Kami persiapkan hati kami Yesus, untuk memuji, mengangkat nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau mulia Tuhan, nama-Mu indah di atas segala nama. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia
segala berkat-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkarya atas setiap kami di rumah kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan buat kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui ibadah online pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini adalah hari Paskah, di mana kita merayakan akan kemenangan bersama dengan Tuhan, di mana Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan disitulah ada banyak mujizat, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Dan kita percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. Sehingga kita yang tadinya harus binasa, yang tadinya kita mati selama-lamanya, tetapi karena kasih Tuhan, karena kuasa Tuhan, Yesus bangkit, kita juga harus bangkit. Dan kita juga menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, berkemenangan bersama dengan Tuhan. Ada sebuah ayat yang luar biasa sekali yang ingin saya sampaikan bagi kita semua pada hari ini. Dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab Saudara dan kita membaca bersama-sama. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Puji Tuhan. Ini merupakan kalimat kata-kata Yesus yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Dia sedang berbicara tentang hal yang sangat penting saat itu, sehingga Yesus menyampaikan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, ada makna kebangkitan Kristus yang Tuhan akan berikan bagi kita semua. Saya ingin menyampaikan ada beberapa makna kebangkitan Yesus yang kita akan terima pada hari ini, di mana bersamaan kita merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Makna kebangkitan Yesus yang pertama adalah membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kebangkitan dan hidup ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di dalam sejarah, sepanjang sejarah dunia ini, saya belum pernah mendengar ada satu manusia di dunia ini ketika dia mati, kemudian beberapa hari kemudian bangkit. Nggak ada. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempat mencatat di dalam sejarah buku yang membuktikan bahwa ada satu manusia yang ketika dia mati pada beberapa hari kemudian dia bangkit. Tidak ada. Tetapi ada satu pribadi yang namanya Yesus. Dia ketika dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percayai adalah Yesus Tuhan. Dan dia adalah Tuhan satu-satunya yang kita harus percaya. Nama Yesus memang banyak. Di Meksiko itu banyak nama Yesus. Di Brasil juga ada namanya Yesus. Pemain bola juga ada namanya Yesus. Tetapi yang kita baca di sini, Yesus ini bukan hanya sekedar nama Yesus, tetapi dia adalah Yesus yang pada hari yang ketiga dia bangkit. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah bangkit
dan membangkitkan juga kita semua. Sehingga kita yang tadinya harus binasa memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi makna kebangkitan Yesus yang pertama adalah membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya bangga percaya kepada Yesus. Saya bangga karena saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bangga karena Yesus yang saya sembah itu adalah Yesus Tuhan. Dan Tuhan yang satu-satunya adalah Juru Selamatku. Saya bangga. Makanya saya mendorong Bapak Ibu Saudara juga. Seluruh jemaat El Bethel, seluruh jemaat yang mendengarkan program ini, saya mau beritahu bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah hari ini adalah Yesus Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang ada di Gunung Kawi sana, bukan Tuhan yang ada di pohon-pohon besar, bukan Tuhan yang ada di bangunan-bangunan besar, bukan Tuhan yang ada di jauh sana yang kita tidak kenal. Tetapi Tuhan di sini, Yesus yang kita sembah sini adalah Yesus Tuhan yang hidup, yang jelas Dia sudah menjaga kita, memelihara kita, yang sudah menaungi kita dan sudah memberkati kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan satu-satunya Juru Selamat kita, satu-satunya pengharapan kita, satu-satunya Tuhan yang selalu menjaga memelihara kita sampai hari ini. Nah, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya bangga dan Bapak Ibu Saudara juga harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena Dia adalah Tuhan yang sudah membuktikan dirinya, mati pada hari yang ketiga Dia bangkit. Kemudian makna yang kedua, apa makna kebangkitan Yesus yang kedua? Adalah membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Pada hari yang ketiga Dia bangkit. Ini membuktikan kuasa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Jadi bukan hanya membuktikan Dia adalah Tuhan saja, tetapi memiliki kuasa. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah itu punya kuasa yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Artinya bahwa apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, percayalah bersama dengan Tuhan, kuasa yang besar itu Tuhan akan berikan bagi kita. Sehingga yang tadinya kita tidak bisa apa-apa, yang tadinya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena ada Tuhan dalam hidup kita, kita percaya kepada Tuhan, maut pun dikalahkan. Artinya ada kuasa yang menyertai kita. Percaya bahwa ketika ada kuasa yang menyertai kita, maka itu membuktikan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Karena di situ dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan yang hidup, kita juga akan menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita juga akan menerima kuasa itu. Membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan. Berarti maut itu dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Dan kuasa itu ada dalam hidup kita. Makanya Alkitab berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Alkitab juga berkata, roh Tuhan ada padaku. Dan dikatakan juga di dalam bagian yang lain, bahwa roh Tuhan yang ada dalam hidup kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Artinya bahwa ketika ada Tuhan dalam hidup kita, maka ada kuasa yang besar yang selalu menaungi kita, yang selalu menyertai kita. Dan kuasa itulah yang akan menyertai kehidupan kita kemanapun kita pergi dan berada. Makanya makna kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan. Kuasa maut sudah dikalahkan. Dan kuasa itu juga ada dalam hidup kita. Percayalah, kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ada penyertaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tidak ada kuasa kegelapan apapun yang akan mengganggu kehidupan kita. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Jadi yang pertama membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, membuktikan bahwa kuasa maut sudah dikalahkan. Nah yang ketiga, apa makna kebangkitan Yesus yang ketiga yang Tuhan berikan melalui kehidupan kita orang-orang percaya? Yang ketiga adalah membuktikan bahwa kemenangan ada bagi orang-orang yang percaya.
Jadi makna kebangkitan Yesus yang ketiga itu adalah memberikan kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Nah, ini merupakan jaminan janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Ini merupakan janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya bahwa orang yang percaya akan kebangkitan Kristus itu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Artinya bahwa kita akan hidup lebih daripada pemenang-pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah wabah COVID-19 ini, ada banyak orang takut, ada banyak orang khawatir. Dan hari ini tidak ada satu manusia pun yang berdaya. Dia mau lari kemana? Mau lari ke negara yang ini, ke negara yang itu, ke negara sana? Enggak bisa. Kita enggak bisa kemana-mana. Dan yang lebih ketat lagi dan yang lebih parah adalah pemerintah berkata kita jangan kemana-mana, cukup tinggal di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pesan saya, kalau kita percaya dan yakin bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu ada dalam hidup kita. Walaupun kita hanya di dalam rumah, kita tidak pergi kemana-mana, tidak jauh kemana-mana. Percayalah, kalau Tuhan ada di pihak kita, kemenangan kebangkitan Kristus ini akan memberikan kemenangan bagi kita semua. Artinya bahwa kita tidak akan mengalami roh ketakutan. Kita tidak akan pernah mengalami roh khawatir. Kita tidak akan pernah mengalami roh merasa sendirian. Tidak, kita akan selalu berkata, terima kasih. Ada Tuhan yang selalu menyertai aku. Terima kasih Tuhan karena Tuhan selalu menyertai aku. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kita akan berkata demikian. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kebangkitan Kristus nyata, yang biasanya tahun-tahun kemarin kita bisa merayakan dengan bebas, kita bisa beribadah dengan bebas, kita bisa mengekspresikan kemenangan itu melalui ibadah, melalui kegiatan-kegiatan rohani. Tapi hari ini tidak ada ekspresi itu. Tetapi percayalah, walaupun kita hanya ada di rumah, tetapi ada sebuah kuasa yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup kita. Ada sebuah kemenangan-kemenangan yang Tuhan terus berikan bagi kita. Ada sebuah terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan terus berikan bagi kita. Ada sebuah hal-hal baru. Dan percayalah, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Dan jaminan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan mengalami kemenangan-kemenangan dalam keadaan situasi apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, makna kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makna kebangkitan Yesus itu membuktikan maut sudah dikalahkan. Makna kebangkitan Kristus itu membuktikan kemenangan-kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Di hari Paskah ini, Bapak Ibu Saudara, saya memberikan pesan kepada kita semua, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap yakin kepada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Semua ada waktunya. Tuhan sudah menentukan semuanya. Kalau sekian ribu tahun yang lalu, yang katanya orang murid-murid Yesus sudah mati, tidak mungkin lagi kita mendapatkan seorang raja seperti Yesus. Tiba-tiba hari yang ketiga, Yesus bangkit. Ini menggoncangkan seluruh dunia pada waktu itu. Sama seperti hari ini juga. Kita merayakan kebangkitan Yesus. Ini menggoncangkan kehidupan kita. Bahwa masih ada harapan untuk hari esok. Ada harapan untuk hari esok. Percayalah, ketika kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Maka ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Tuhan akan terus menyertai kita
dan Tuhan akan terus memberkati kita. Biarlah di hari Paskah ini karya Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Jangan lupa ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang para pemuji, sama-sama kita nyanyikan pujian. Haleluya. Sekali lagi katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, Kau Raja. Sekali lagi katakan dimuliakan, dimuliakan. Oh haleluya, ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh haleluya, yang berkata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Oh, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Haleluya, haleluya. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Oh, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya. Menikmati hadiratmu. Haleluya. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Oh, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah bersama. Sekali lagi katakan, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, ya Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Tuhan, bersamamu. Sungguh indah. Katakan sungguh indah bersamamu. Haleluya. Selamanya. Selamanya Tuhan. Selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau di hari Paskah ini kami bisa lagi kembali beribadah bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa Bapa. Kami tahu Tuhan, kesempatan yang indah ini kami tidak akan sia-siakan. Kami akan gunakan sebaik mungkin. Sehingga kami bisa bersekutu kembali dengan Engkau Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun. Tidak terbatas tempat dan waktu. Namun kami tetap beribadah kepada Tuhan. Syukur terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan tolong kepada seluruh jemaat Tuhan. Yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, yang sama-sama kami beribadah online Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Sepanjang minggu ini, berkat Tuhan terus menyertai keberada. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus menyertai kehidupan mereka. Keluar masuk pintu rumah mereka, Tuhan sertai dan memberkati. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan. Berkati tangan-tangan mereka, apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka lakukan, Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga teringat berdoa untuk pemerintah kami. Bapak Presiden kami, sampai jajaran-jajarannya. Yang saat ini mereka terus giat bekerja untuk menyelesaikan masalah yang saat ini sedang menimpa bangsa Indonesia ini. Yaitu wabah COVID-19. Tuhan tolong, berikan hikmat kepada mereka. Berikan kepada mereka kepintaran, kekompakan, sehingga mereka bersama-sama bergandengan tangan, menemukan jalan keluar, dan mereka bisa menyelesaikan masalah yang saat ini sedang menimpa bangsa Indonesia. Juga kami berdoa buat para dokter, para medis,
yang saat ini mereka bekerja di garis depan. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka bekerja dengan maksimal. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Berikan kemampuan kepada mereka. Sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang begitu berat ini. Yang besar ini. Dan kami percaya dan yakin, Tuhan pasti akan menyertai mereka. Ada banyak orang-orang yang dinyatakan positif. Mereka semua disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Terpuji namamu Tuhan, Tuhan baik dalam hidup kami semua. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Aku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat, ya Tuhan, semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, ya Tuhan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Di akhir ibadah perayaan Paskah ini Tuhan, keterbatasan kami, biarlah Tuhan yang sempurnakan semuanya. Kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya dan yakin hari ini, kami yang di tempat ini, yang ada di rumah semuanya, kami percaya dan yakin kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami akan akhiri ibadah online, ibadah Paskah hari ini, dan kami percaya berkat-berkat Tuhan terus menyertai kehidupan kami semua. Tuhan memberkati kami semua, seluruh jemaat Tuhan. Berkat Tuhan akan terus menyertai kami, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sama-sama kita katakan, amin.